Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder di konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari pertandingan di English Premier League antara Manchester United versus Burnley yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor akhir 3-1. Untuk pertama kalinya, Manchester United sejak dilatih oleh Ralf Rangnick bisa menang dengan selisih 2 gol. Kan sebelumnya Manchester United menang tipis lawan Crystal Palace, lawan Norwich, dan juga ditahan imbang Newcastle United dengan skor 1-1 di English Premier League. Memang lawan dari Manchester United dini hari tadi adalah salah satu tim calon degradasi musim ini kan teman-teman. Tetapi bukan soal hasil akhirnya. Teman-teman perlu juga memperhatikan dan juga mencermati cara permainan dari Manchester United dini hari tadi. Terlihat para pemain di atas lapangan menyatu, chemistry mereka cukup bagus, menciptakan begitu banyak peluang, dan kita juga bisa perhatikan bahwa para pemain MU tidak hanya fokus dalam urusan melakukan pressing, tetapi mereka juga bisa bermain passing game yang baik, kemudian juga bisa menguasai bola lebih lama lagi. Nah, inilah tentunya yang kita harapkan dari permainan Manchester United ketika sudah ditangani oleh pelatih baru seperti Ralf Rangnick yang selain juga mengandalkan pressing, juga mengandalkan passing and possession. Artinya memang Rangnick ini membutuhkan waktu untuk bisa menyatukan para pemain Manchester United di atas lapangan. Dan memang cukup beruntung juga teman-teman Rangnick, karena sejak dia melatih Manchester United, lawannya adalah tim-tim lemah. Iya kan, mulai dari Palace, Norwich, kemudian ketemu juga Young Boys di Liga Champions. Jadi dia juga masih bisa melakukan ya eksperimen lah ya di line up. Dia bisa terus melakukan rotasi agar dia bisa mendapatkan kerangka tim yang nanti bisa terus-menerus bermain konsisten agar bisa mendapatkan hasil akhir yang positif secara konsisten. Anyway, sebelum saya membahas lebih lanjut jalannya pertandingan teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk ikut main bersama saya Mobile Premier League. Jadi di game ini kita bisa buat tim kita sendiri dari salah satu pertandingan yang tersedia di sana. Nah, itu dia teman-teman, di layar teman-teman bisa melihat saya pilih pertandingan antara Arsenal versus Manchester City. Saya telah membuat tim saya sendiri. Memang saya pilih lebih banyak pemain dari Manchester City karena kita tahu bahwa tim ini sedang on form, on fire. Tapi juga ada beberapa pemain dari Arsenal seperti Gabriel, kemudian ada Bukayo Saka, dan di depan ada Lacazette bersama Phil Foden. Formasi yang saya pilih adalah 4-4-2. Ada beberapa kontes juga yang tersedia di sana teman-teman. Kita bisa mengikuti salah satu kontes tersebut. Saya memang belum mendaftarkan tim saya belum mengikuti kontes karena saya masih menunggu perkembangan terakhir dari kedua tim. Mana tahu ada pemain yang tidak bisa tampil sehingga saya bisa melakukan perubahan sebelum saya mendaftarkan tim saya dan mengikuti kontes di sana. Nah, teman-teman bisa download game ini dari link yang telah saya berikan di kolom deskripsi di bawah konten ini. Now, let's discuss about the Manchester United game. Oke, their lineup dulu. Harus bahas lineup dulu teman-teman. Nah, their lineup. Ada perubahan yang dilakukan oleh Ralf Rangnick, yaitu Eric Bailly yang dimainkan bersama Harry Maguire. Karena kita tahu bahwa Lindelof itu cedera dan tidak bisa bermain. Dan Bruno Fernandes juga absen ya, karena akumulasi kartu kuning. Pogba kita tahu cedera. Dan Fred tidak dimainkan dari awal sebagai starter. Yang dipilih adalah Scott McTominay dan juga Nemanja Matic. Di depannya ada Mason Greenwood dan juga Jadon Sancho. So no room for Marcus Rashford yang memang permainannya mengecewakan lawan Newcastle United. Dan di depan ini dia dua pemain senior berusia 34 tahun dan juga 36 tahun, Edinson Cavani dan juga Cristiano Ronaldo. Cavani tidak banyak mendapatkan peluang teman-teman di pertandingan ini. Ronaldo mendapatkan beberapa peluang, but still he's working hard. Dia bekerja keras Cavani. Dari Burnley ya yang memang saya familiar nih, Chris Wood dan juga Aaron Lennon. Yang sebelumnya Aaron Lennon pernah bermain di Tottenham Hotspur. Ada Jack Cork, ada Ashley Westwood, ada Dwight McNeil, ada Gudmundsson, kemudian Charlie Taylor, Ben Mee, dan juga Tarkowski. Sebetulnya duet center back yang tangguh. Matthew Lowton cukup baik melakukan overlap beberapa kali, dan Wayne Hennessy di posisi penjaga gawang. Sean Dyche, pelatih dari Burnley ini memang biasa menerapkan strategi menyerang seperti di pertandingan ini teman-teman. Karena di menit-menit awal itu sebetulnya Burnley yang mendapatkan peluang kan dari Chris Wood. Satu, dia heading, kedua dia melakukan shooting dari luar kotak penalti. Sayang sekali tidak akurat ya. Padahal tuh ketika dia heading umpannya sudah begitu baik dari Matthew Lowton. And after that MU perlu bereaksi. Dan Ronaldo, saya kira itu udah gol teman-teman. Umpannya begitu akurat dari
Luke Shaw ya, kita lihat Luke Shaw sekarang mainnya sudah lebih berani lagi ya, artinya dia lebih confident, dia beberapa kali juga sebetulnya melakukan pergerakan cepat ke lini depan dan dia memberikan passing yang akurat. Ronaldo sayang sekali tendangannya tidak on target, but after that, tidak lama kemudian, kita lihat peran Ronaldo ketika dia bisa memberikan sodoran umpan kepada Scott McTominay dan Scott McTominay tanpa membuang-buang waktu, melepaskan tendangan, langsung bisa mencetak gol di menit-menit awal. Terlihat tanpa adanya Fred, Scott McTominay lebih bebas bergerak dan dia mendapatkan lebih banyak peluang di satu pertandingan ini. Artinya Matic lebih berkonsentrasi untuk di belakang dan Scott McTominay yang juga aktif membangun serangan. And then kita melihat juga sebetulnya para pemain Burnley coba juga ya untuk memberikan pressure, tapi saya melihat bahwa Matic dan juga Scott McTominay tidak lupa juga untuk bertahan sehingga mereka terus-menerus bisa memotong aliran bola dari para pemain Burnley dari lini tengah yang coba mereka berikan ke depan. Dan kita lihat ya bagaimana skill individu dari Jadon Sancho setelah dia mendapatkan umpan dari Luke Shaw, jika saya tidak salah, dia shooting, saya kira itu gol, dia yang cetak, tapi ternyata terkena kaki dari pemain belakang Burnley. Nah, saya bingung juga ya, mungkin terkena sedikit saja ya Ben Mee dan akhirnya menjebol gawang dari penjaga gawangnya yaitu Wayne Hennessy. Skor menjadi 2-0, tentu para pemain MU bermain lebih berani lagi, mereka sepertinya ingin menang dengan selisih gol yang besar. Cristiano Ronaldo akhirnya bisa mencetak gol, ya memang inilah Cristiano Ronaldo ya. Mungkin banyak yang menilai ini adalah gol yang beruntung bagi Cristiano Ronaldo, tapi saya pikir ya karena kecerdasan Ronaldo juga untuk mencari free space, tidak ada yang mengawalnya ketika Scott McTominay melepaskan tendangan terkena tiang, di sana sudah ada Ronaldo yang tidak terkawal. So Ronaldo bisa mencetak gol ke-8-nya musim ini, masih menjadi top scorer dari Manchester United, tetap pemain yang penting. And setelah itu kita lihat bahwa Burnley lebih berani keluar, nothing to lose, and Aaron Lennon bisa mencetak gol. Nah, saya agak bingung juga di sini ya. Kenapa tidak ada pemain MU yang berani melakukan challenge? Aaron Lennon bergerak dengan begitu leluasa dan dia bisa melepaskan tendangan tanpa ada tekanan yang dilakukan oleh para pemain MU. Tampaknya keunggulan 3-0 ini membuat para pemain MU lupa bahwa mereka harus tetap memberikan tekanan, tetap pressing. Tapi tampaknya mereka lupa karena selisih keunggulannya sudah cukup jauh. Ya, Harry Maguire juga ragu-ragu untuk melakukan challenge, and Lennon can score 1 goal for Burnley. Memasuki babak kedua, saya kira bahwa MU akan mencetak 2-3 gol lagi. Memang ada peluang, tapi saya melihat para pemain MU justru sedikit kesulitan ya untuk bisa membangun serangan secara rapi. Ya, walaupun beberapa kali mereka menciptakan peluang, seperti Mason Greenwood yang memberikan umpan kepada Ronaldo, headingnya tidak on target, kemudian Mason Greenwood sendiri mendapatkan peluang. Tapi tidak banyak juga peluang yang bisa mereka ciptakan di babak kedua ini ya teman-teman ya. Kalau dari catatan saya hanya 2 tendangan on target yang bisa dihasilkan oleh para pemain Manchester United. Nah, jadi terlihat bahwa di babak kedua ini intensitas serangan dari Manchester United itu berkurang, ya mungkin juga mereka lebih fokus kepada penguasaan bola karena ball possession mereka tetap stabil di babak kedua juga. And Burnley sebetulnya mendapatkan beberapa peluang juga kan untuk mencetak gol kan, seperti Eric Peters yang sayang sekali tendangannya justru tidak berhasil dia lakukan ya ketika dia miss kick. Kemudian juga ada Tarkowski ya sebelum pertandingan berakhir dengan headingnya yang bisa di-save oleh De Gea, tapi juga kita lihat bahwa Wan-Bissaka juga ngeri-ngeri sedap nih ya, dia memberikan back pass yang ternyata memberikan corner kick kepada Burnley. Jadi ya kalau memang MU bisa menang ya ini tentu kemenangan yang penting ya untuk Manchester United, dan memang lawan-lawannya juga adalah lawan-lawan yang ringan. Sejak Rangnick menjadi pelatih ya lawan-lawannya tidak ada lawan yang kuat ya, tapi paling tidak ya kemenangan ini juga sangat penting. 3 poin ini juga memberikan confidence kepada para pemain Manchester United, khususnya kepada Ralf Rangnick, bahwa dia bisa menstabilkan performance dari Manchester United, but still many things to be improved at the defense, karena jika saja lawan tim yang kuat belum tentu juga ya defense dari MU itu hanya kemasukan 1 gol, karena terlihat apalagi ketika Varane masuk ya biasa saja saya melihat defense dari MU. Justru kita lihat para pemain Burnley lebih berani juga melakukan penetrasi. Maka itu kita lihat bahwa bola lebih banyak ini diberikan kepada Cristiano Ronaldo ya. Edinson Cavani itu kalau yang saya perhatikan hanya mendapatkan 1 peluang di sini yang dia mendapatkan umpan dari Ronaldo, tapi dia dianggap offside menit 70 kalau tidak salah. But still permainan dari para pemain MU cukup baik pada saat mereka bisa bermain kolektif. Nah, inilah yang dibutuhkan. Jika bermain kolektif, ya seperti apa yang ditunjukkan oleh para pemain City, ya MU akan lebih mudah untuk meraih kemenangan. Dan passing itu sangat penting teman-teman. Jika passingnya itu sudah bagus satu sama lainnya, tentu lebih banyak peluang yang bisa dihasilkan. Jika lebih banyak peluang yang dihasilkan, tentu
potensinya untuk mencetak gol lebih besar lagi. Jadi ini adalah kemenangan yang penting. Memang untuk saat ini MU masih berada di peringkat nomor 6 ya, tapi mereka juga masih ada pertandingan di tangan. Di atasnya ada West Ham dan juga Arsenal. Ya, akan sangat menarik juga menunggu pertandingan berikutnya ya bagi mereka ya. Manchester United kita tahu pertandingan berikutnya jika tidak ditunda akan lawan Wolverhampton dan Arsenal akan lawan Manchester City. So we wait for the other matches in the upcoming rounds of English Premier League. Silakan bagi teman-teman yang punya analisa atau sudut pandang atau opini yang berbeda bisa memberikan komentar kalian yang positif saja ya. Karena channel YouTube Bola Bung Binder is all about positive vibes. No hate, only football. Salam sepak bola.